Semangat pagi anak-anak, kembali lagi kita berjumpa dalam video pembelajaran seni budaya pada hari ini. Hari ini kita masih akan mempelajari tentang seni musik, yaitu menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi vokal. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang teknik vokal dan penampilan. Oke, kita masuk pada teknik vokal. Bernyanyi memang merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan baik bagi pendengarnya maupun bagi penyanyinya itu sendiri. Seseorang yang bernyanyi dengan menggunakan teknik vokal yang benar, niscaya dia akan menghasilkan suara yang baik dan layak didengar. Nah, anak-anak, pada kelas 7 kita sudah pernah mempelajari tentang teknik vokal, tentang pengertiannya, yaitu cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Ataupun teknik vokal ini bisa dikatakan sebagai latihan olah suara. Nah, kita akan melihat beberapa cara atau teknik vokal. Yang pertama adalah sikap bernyanyi. Bernyanyi yang baik harus diawali dengan sikap bernyanyi yang baik pula. Karena apa? Sikap berdiri yang baik dapat memaksimalkan tenaga untuk bernyanyi. Salah satunya ya. Nah, kita melihat cara berdiri yang baik saat bernyanyi. Yaitu badan tegak dan rileks, kaki dibuka sedikit ya. Kemudian berat badan bertumpu di kedua kaki dengan seimbang. Kemudian dada dibusungkan tetapi tetap rileks. Pandangan jangan lupa lurus ke depan ya. Kemudian posisi tangan rileks di samping kiri dan kanan. Kemudian teknik olah suara atau teknik vokal yang kedua adalah pernapasan diafragma. Nah, anak-anak, pernapasan yang dianjurkan saat bernyanyi adalah pernapasan diafragma atau pernapasan perut. Artinya adalah latihan pernapasan dengan memperkuat otot antara rongga dada dan rongga perut. Jadi pernapasan diafragma berada di antara rongga dada dan rongga perut. Dalam diafragma terdapat otot yang jika terus dilatih dengan olah nafas akan menjadi lebih kuat sehingga dapat memperpanjang durasi keluarnya nafas saat bernyanyi. Nah, otot diafragma dapat menjadi sumber tenaga yang besar ya untuk mencapai nada tinggi dan menambah tenaga ketika bernyanyi. Jika saat bernyanyi olah pernapasan dan sumber tenaga bermuara di diafragma, maka suara lebih bulat dan bening tentunya. Juga tenggorokan tidak terasa sakit dan tidak mudah lelah. Nah, ini ada beberapa tahapan berlatih olah pernapasan diafragma. Yang pertama, kita ambil nafas melalui hidung atau mulut. Ya. Lalu bayangkan seperti mencium bau parfum dengan lembut atau bau makanan, misalnya makanan yang enak. Nah, udara langsung masuk ke ruang diafragma dan otot diafragma mendesak ke bagian depan dan seluruh udara menyebar di diafragma sampai ke samping dan bagian belakangnya. Nah, nanti bisa ditahan nafas kira-kira 5 detik dan silakan rasakan otot diafragma makin kencang. Sesudah itu keluarkan nafas dengan lembut, mengeluarkan suara desis halus atau rata
sambil dihitung beberapa detik. Nah, kalian dapat menghabiskan nafas dengan desis tersebut. Suara desis bisa diganti dengan suara menyerupai lebah, misalnya zzz, atau tiupan. Nah, yang penting keluarnya udara rata dan stabil. Lalu silakan ulangi beberapa kali latihan di atas sambil berupaya agar banyaknya hitungan desis yang dikeluarkan semakin banyak setiap kali berlatih. Jadi semakin bertambah durasinya, kekuatan otot diafragma akan bertambah kuat. Bisa kalian latih ya. Teknik yang ketiga adalah resonansi. Resonansi adalah proses menggemakan suara dengan cara menempatkan sumber suara agar suara lebih keras ketika dikeluarkan dan sampai kepada pendengar. Nah, ada 3 jenis resonansi. Yang pertama resonansi dada, yaitu memantulkan sumber bunyi bagian dada akan menghasilkan suara rendah. Nah, jika memproduksi suara rendah, hendaknya menggunakan resonansi dada agar nada rendah dapat dicapai dengan tepat dan halus. Yang kedua, resonansi hidung, yaitu memantulkan sumber bunyi seputar hidung, yaitu tulang rahang mulut sampai ke pipi. Menghasilkan suara sedang yang tepat dan halus, ya, tentu dengan menggunakan resonansi hidung. Kerja tenggorokan tidak terlalu berat dan tidak mudah lelah. Suara yang dihasilkan terdengar lebih bening dan bersih. Kemudian resonansi kepala. Nah, resonansi kepala ini memantulkan sumber bunyi bagian kepala, menghasilkan suara tinggi dan halus. Tentu didukung dengan kerja otot diafragma yang maksimal, ya, seperti itu. Nah, anak-anak, jangan memproduksi suara tinggi di tenggorokan atau di hidung, ya, atau dengan menggunakan resonansi hidung, karena nadanya tidak akan sampai dengan tepat. Suara tidak akan bening dan terasa sakit di tenggorokan. Jadi jika sering dilakukan maka akan merusak kualitas pita suara. Jadi kalau kita ingin menghasilkan suara yang tinggi, berarti kita harus menggunakan resonansi kepala. Teknik yang keempat adalah artikulasi dan gerak mulut. Nah, bernyanyi yang baik tidak bisa lepas dari pengucapan kata-kata yang ada pada lirik lagu dengan jelas, atau pelafalan, pengejaan, ya. Nah, artikulasi dalam bernyanyi adalah cara mengucapkan kata-kata dalam menyanyi sehingga mampu menciptakan atau membentuk suara yang jelas dan enak didengar, ya. Berkaitan dengan artikulasi, ya, gerak mulut, ya, cara pengucapan. Lalu teknik yang kelima adalah frasering atau pengkalimatan. Frasering atau pengkalimatan merupakan teknik vokal yang mengatur tentang pengelompokan kalimat, di mana vokalis dapat mengambil nafas pada setiap jeda antar kalimat. Pengkalimatan ini hendaknya dilakukan sebelum memulai bernyanyi. Jadi, beri tanda pada jeda antar kalimat sehingga ketika bernyanyi siswa atau kalian akan tepat mengambil nafas sesuai makna lagu, ya. Misalnya, tanah airku tidak lupakan. Jadi itu merupakan satu kalimat. Jadi tidak ada putus nafas di tengah, ya. Contoh putus nafas gimana? Tanah air ku tidak lupakan, bukan seperti itu. Jadi yang tepat adalah tidak ada pernapasan, tidak ambil nafas di tengah kalimat tersebut. Lalu yang keenam adalah ekspresi atau mimik dan gestur, ya. Pada saat bernyanyi hendaknya kalian atau kita, ya, dapat memberikan ekspresi sesuai dengan tema lagu. Nah, kalau lagu itu bertemakan lagu sedih, berarti disesuaikan dengan mimik.
berarti mimiknya mimik bukan ketawa. Begitu juga sebaliknya. Nah, dengan begitu makna lagu akan lebih mudah diterima oleh pendengar. Ekspresi ini meliputi mimik wajah dan gestur ataupun gerak tubuh kita saat bernyanyi. Nah, berikut ya, tadi ada 6 teknik vokal yang sudah kita pelajari bersama, dan yang tidak kalah penting adalah penampilan. Anak-anak yang baik, jika kita ya sering menonton TV ataupun menonton YouTube ataupun kita menyaksikan konser-konser secara langsung di sebuah panggung besar, pasti kita akan melihat penampilan mereka ya. Dapat dipastikan seorang penyanyi yang profesional akan mempersiapkan penampilan mereka mulai dari baju atau kostum yang digunakan, gaya rambut, sepatu, aksesoris, dan riasan wajah yang akan disesuaikan dengan tema acara, tema lagu, dan tempat yang menjadi tempat tampil untuk bernyanyi. Tentu hal ini dilakukan agar pertunjukan menyanyi mereka akan lebih indah dilihat dan berkesan. Contohnya dapat kita lihat pada foto-foto para penyanyi ya yang tampil di layar Anda. Ya, ada Sule ya dengan menggunakan gaya rambut yang kriwel, kemudian cara penampilan Syahrini dalam bernyanyi ya, yang glamor ya, seperti itu. Ya, anak-anak. Oke, baik. Materi kita tentang teknik vokal dan penampilan sudah selesai. Begitu juga materi bab 3 ya, tentang bernyanyi secara solo dan tunggal sudah selesai. Semoga materi-materi ini dapat berguna bagi kita di dalam kita berekspresi soal bernyanyi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.